Hello para sosmeder, bagaimana hari ini? Masih duduk santuy di dalam kamar. Kali ini saya akan merangkum film bergenre horor yang menceritakan setengah zombie yang membantai ketidakadilan di muka bumi. Tanpa basa-basi baskom, sediakan kopi hitam dan perkacangan. Film memperlihatkan seorang pria bernama John Ray ini diarahainya sedang membunuh satu persatu zombie yang mengerikan. Berganti pada prank pemimpin perusahaan Nordak yang dimana perusahaan tersebut membuat obat penawar bagi orang yang digigit oleh zombie. Namun prank marah besar sebab anak buahnya tidak bisa menemukan Pasenji yang kabur dari tempat itu sampai dia menyuruh Mr. Clark membunuh anak buahnya sendiri. I'm sorry. Malam pun tiba, terlihat seorang dokter tertembak saat dia mengemudi. John Ray yang hendak pulang pun melihat sebuah mobil yang oleng dan langsung menghampirinya. Lalu dua orang polisi menyuruhnya untuk pergi. Tiba-tiba setelah itu John Ray yang hendak menyelamatkan dokter tersebut, ia disuruh untuk membawa Pasenji kepada Dr. Lars. Sebab Dr. Lars ahli dalam meracik sebuah ramuan anti-zombie. His blood is the cure. Don't. Berganti pada Crisanto, adik John Ray kaget melihat zombie di hadapannya sampai John Ray mengurung Pasenji. ¿Qué carajo, John Ray? I need your help. Lalu John Ray meminta bantuan Crisanto untuk membuang mayat polisi yang tadi ia bunuh. Namun Crisanto menolaknya. Goblok. Paginya prank dihampiri sambil diberitahu oleh rekan dokter yang malam kemarin terbunuh jika tubuh dan darah Pasenji kebal dari radiasi zombie. Kemudian prank menyuruh anak buahnya untuk menjemput keponakannya. Berganti pada John Ray yang hendak mencari Dr. Lars meminta Crisanto untuk menjaga Ji. Setelah itu terlihat John Ray menghampiri teman lamanya yang bernama Bosman untuk meminta bantuannya mengenai informasi keberadaan Dr. Lars. Namun sebelum memberitahu John Ray, Bosman menyuruhnya bertarung dengan para zombie andalannya. This week, what do we have here? Was lucky. Setelah pertarungan yang dimenangkan John Ray, Bosman tidak memberitahu informasi Dr. Lars, melainkan dia akan menghubunginya untuk menemui John Ray. We'll do this. Esoknya Vincent keponakan prank datang, lalu prank membicarakan betapa berharganya Pasenji baginya, sebab jutaan orang sudah terkena wabah zombie, sampai prank menyuruh keponakannya sendiri mencari Pasenji. Di lain tempat John Ray melatih kemampuannya dalam bertarung, lalu Crisanto memanggil John Ray sambil menyuruhnya untuk melihat keanehan Pasenji yang berlatih seperti John Ray. Kemudian John Ray menyuruh Crisanto untuk membuang mobil dan mayat polisi waktu itu. Setelah itu, John Ray berlatih lagi sampai Ji melihat dan mengikuti gerakan John Ray. Pengen jadi atlet MMA kayaknya mah. Berganti pada Pin diberitahu lokasi awal Pasenji menghilang,
namun mobil yang membawa Pak Senji tidak terlacak lagi. Kemudian Pin meminta informasi lokasi tersebut. Information. Yes, sir. Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro. Keesokannya Krisanto terkejut karena Pak Senji tidak ada di dalam kurungannya. Tiba-tiba, Vamos a ver lo que le hacen. You are. ¿Cree que eres humano? John Ray yang tak tega melihat Pak Senji, ia pun melatihnya. Terlihat Vincent diberitahu oleh seseorang jika dia melihat mobil Pan yang waktu itu membawa Pak Senji. Lalu Vincent menyuruhnya untuk menghubungi dia jika melihat mobil Pan itu lagi. Good. Setelah itu Pak Senji yang sudah bisa beradaptasi dengan John Ray, ia diberi nama dengan sebutan Johnny, nama anaknya yang sudah meninggal diserang oleh zombie waktu itu. No. Singkat cerita simpuaning kata, kita diperlihatkan Dr. Lars bersama asistennya yang sedang berunding untuk melakukan tes kejombian kepada Johnny G. Ketika sedang mengobrol, After that, if I'm comfortable, I'll... Look, if you're worried about me, I have MG here, and a larger to your lives. ia, asisten Dr. Lars, tewas tertembak oleh Vincent, sehingga John Ray bertarung dengannya. Pagi pun tiba. Setelah kematian Vincent beserta asistennya, Dr. Lars tertangkap oleh Frank sampai Frank meminta Pak Senji dikembalikan. Namun John Ray menolak dan memilih bertarung melawan Frank. Siapakah yang eleh? Chance. Concludes this test of the emergency zone. Setelah John Ray kalah, tiba-tiba Johnny G datang langsung menyerang anak buah Frank. Namun Krisanto tahu jika Johnny G belum bisa untuk mengalahkan mereka, sehingga Krisanto membawa mayat John Ray dan Johnny G. Siang harinya Krisanto menceritakan tempat favorit John Ray bersama Johnny anaknya. Namun insiden mengerikan waktu itu yang dimana Johnny G tidak bisa diselamatkan. Seketika Krisanto terkejut saat Johnny G sudah tidak ada di sisinya. Berganti pada Johnny G yang mendatangi perusahaan Nordak langsung melepaskan dan membunuh satu persatu anak buah Frank. Setelah itu, Johnny G melawan Mr. Clark. Siapakah yang eleh?
Sesudah mengalahkan Mr. Clark, Johnny G menghampiri Crisanto. Ending yang sangat menjompikan. Terima kasih para sosmedari yang sudah menyaksikan alur cerita perjombian. Semoga kalian terhibur oleh intonasi dan dubbingan yang saya berikan. Sekian dari kami dan saksikan alur cerita selanjutnya. Ninah.